Dan ada juga mitos yang mengatakan kalau tuyul bisa diperjualbelikan dan harganya itu mahal. Tapi aku juga nggak tahu sih guys belinya di mana. Kalau kalian ada yang tahu tuyul jual di mana, kalian boleh komen di kolom komentar. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Aidija Utami. Kali ini aku bakal ngebahas tentang asal-usul beberapa hantu yang berasal dari Indonesia. Pocong adalah salah satu hantu yang sangat umum diceritakan di masyarakat Indonesia, yang bentuknya seperti manusia yang dibungkus oleh kain kafan. Salah satu kisah yang beredar menyatakan bahwa pocong berasal dari jasad yang meninggal yang tali pocongnya tak dibuka saat dikuburkan. Penggambaran pocong pun bervariasi. Ada yang mengatakan pocong berwajah hijau dengan mata yang kosong. Ada pula yang menyatakan pocong berwajah rata dengan mata yang berongga atau tertutup kapas dengan wajah yang pucat. Di berbagai daerah-daerah Indonesia tersendiri, ada beberapa versi pocong yang terbentuk dari kepercayaan beberapa daerah. Salah satunya adalah pocong plastik, yang konon pernah menggegerkan warga Jakarta. Asal-usul pocong plastik ini berawal ketika ada seorang wanita hamil yang dibunuh oleh pacarnya, yang ketika diotopsi di rumah sakit, mayat wanita ini terus mengucurkan darah, sehingga pihak rumah sakit memutuskan untuk membungkus mayat wanita ini dengan plastik. Warga percaya kemunculan pocong ini karena wanita itu ingin dibukakan ikatan plastik dari jasadnya. Lain ceritanya, di Sidoarjo, Jawa Timur, ada versi yang mengatakan pocong dengan menaiki kuda delman. Penduduk Sidoarjo menyebutnya dengan andong pocong. Kisah yang disebut dengan andong pocong itu sempat menggegarkan warga Sidoarjo sejak tahun 2007 sampai 2008. Hantu pocong ini telah menghantui warga Sidoarjo setiap malamnya dengan suara khas gemerincing lonceng dari kuda delmannya dan juga ketukan pintu di setiap malam. Menurut warga, kemunculan dari pocong ini adalah berasal dari dua pengantin baru yang tidak direstui dan mengalami kecelakaan saat naik delman. Namun ada pula yang menyatakan hantu ini hanyalah perwujudan dari jin. Kuntilanak dalam bahasa Melayu Pontianak ataupun Tianak adalah hantu yang berasal dari wanita hamil yang meninggal dunia atau wanita yang sedang melahirkan namun belum sempat mengeluarkan anaknya. Pontianak sendiri adalah singkatan dari perempuan yang mati beranak. Kuntilanak digambarkan senang mengganggu penduduk karena ingin membalas dendam, dan kemunculannya sering ditandai dengan harum bunga kamboja. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, kuntilanak itu suka mengganggu wanita hamil dan juga anak bayi. Tetapi ia tidak berani mengganggu wanita hamil jikalau wanita itu membawa gunting, pisau, dan paku kemanapun ia pergi. Dan juga oleh karena itu kita sering mendapati ada pisau, gunting, dan juga paku di sekitaran anak bayi. Ternyata itu alasannya. Menurut kepercayaan Melayu, gunting, pisau, dan juga paku, benda-benda tajam seperti tadi dapat menangkal kuntilanak. Tetapi di dalam agama Samawi, kuntilanak termasuk golongan jin ataupun setan, di mana kuntilanak termasuk ke dalam golongan jin hafaf. Berikut beberapa penampakan tentang kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Genderuwo adalah mitos Jawa tentang makhluk halus atau jin yang berbentuk seperti manusia yang bertubuh besar dan kekar, yang warna kulitnya berwarna hitam kemerah-merahan dan sekujur tubuhnya dipenuhi oleh bulu. Genderuwo paling banyak dikenal dalam masyarakat Pulau Jawa Indonesia, di mana konon katanya genderuwo ini suka tinggal di tempat yang gelap, batu besar berair, bangunan-bangunan tua, dan tempat-tempat sepi dan gelap.
Gondrowo dipercaya dapat berkomunikasi langsung dengan manusia, dan ia pun bisa merubah fisiknya menjadi manusia dan menggoda manusia juga. Gondrowo juga dipercaya sebagai sosok yang iseng dan cabul, karena kegemarannya menggoda manusia, khususnya wanita dan juga anak-anak perempuan. Salah satu kegemaran Gondrowo adalah menggoda istri-istri yang kesepian atau para janda, dan konon katanya benih dari Gondrowo itu dapat berhasil dan si wanita akan mengandung keturunan dari Gondrowo itu. Namun biasanya korban tidak akan sadar bahwa yang bersetubuh dengannya itu adalah Gondrowo, karena sang Gondrowo akan menyamar sebagai suami atau kekasih dari korbannya. Mitos mengatakan tuyul berasal dari janin yang meninggal atau bayi yang sengaja dikukurkan oleh ibunya. Tetapi konon katanya makhluk ini memiliki sifat yang lucu seperti anak-anak pada umumnya. Kebiasaan tuyul adalah bermain dan mengambil sesuatu, tetapi banyak orang memanfaatkannya untuk menjadi pesugihan. Dan ada juga mitos yang mengatakan kalau tuyul bisa diperjualbelikan dan harganya itu mahal. Tapi aku juga nggak tahu sih guys belinya di mana. Kalau kalian ada yang tahu tuyul jual di mana, kalian boleh komen di kolom komentar. Tetapi kita juga harus tahu kerjasama dengan tuyul ini tidaklah mudah, karena berapa banyak penghasilan kita darinya, dia akan minta tumbal sebanding dengan itu juga. Dan biasanya ia akan minta tumbal korban manusia, nyawa manusia, dan jika tidak memberikannya, ia akan mengambil nyawa dari orang yang berbudaknya sendiri. Dan tuyul juga dipercaya bisa mengambil harta anak tujuh turunan, sehingga korban yang diambil hartanya akan mengalami nasib yang malang atau menderita karena hartanya telah diambil oleh si tuyul. Dan konon katanya juga tuyul kerap juga meminta makanan dari pemiliknya ataupun ASI. ASI seperti seorang bayi yang sedang minum susu dari ibunya. Nah, dari semua cerita yang aku telah ceritain tadi, kalian percaya yang mana nih guys? Kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, bye-bye.